Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik dan sehat. Hari ini kita akan masuk ke kuliah ke-8, ke-9, dan bahas tentang medan magnet. Jadi kalau sebelum UTS kemarin kita sudah banyak bahas tentang medan listrik, kemudian ada juga tentang flux, potensial yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang medan magnet konstan. Nah, di medan magnet ini ada beberapa hukum yang akan kita bahas, yaitu hukum Biot-Savart, hukum Ampère, Coulomb, dan teorema Stokes. Jadi di sini kita ingin mencari hubungan antara arus dan medan magnet yang ditimbulkannya. Nah, sebenarnya bicara tentang medan magnet, teman-teman pasti sudah pelajari di SMA tentang bagaimana interaksi antara arus dan medan magnet, atau setidaknya di fisika di awal kuliah. Oke. Nah, sumber dari medan magnet ini sebenarnya bisa bermacam-macam, bisa dari magnet permanen, atau bisa dari adanya arus listrik yang menghasilkan medan magnet tersebut. Ya, bisa dari magnet permanen, jadi kalau kita punya magnet batang, itu tentu akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Atau bisa juga akibat dari medan listrik yang berubah terhadap waktu. Jadi nanti kalau misalkan kita punya medan listrik, dia bisa menghasilkan medan magnet ketika ada terjadi perubahan dalamnya. Jadi kalau medan listriknya konstan, artinya tidak akan menghasilkan medan magnet. Nanti akan kita bahas di kuliah-kuliah akhir. Kemudian atau bisa diakibatkan dari arus arah. Jadi kehadiran arus arah bisa menghasilkan medan magnet. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya misalkan kan ada kabel maupun AC ataupun DC terserah. Nah, nanti sebenarnya di sekitar kabel tersebut itu akan dibangkitkan medan-medan magnet yang besarnya biasanya tergantung dari besarnya arus yang mengalir di kabel tersebut. Nah, dimana untuk pembahasan sekarang kita fokuskan medan magnet yang akan kita bahas itu merupakan medan magnet yang dihasilkan oleh elemen-elemen arus searah. Jadi arus DC dulu. Nah, elemen arus diferensial adalah sebuah segmen yang sangat pendek dari konduktor filamen. Jadi sebenarnya di sini ketika kita membahas tentang persamaan yang bagaimana hubungan antara medan magnet dan arus, kita akan mengambil elemen arusnya. Jadi biasa kalau kita membahas arus menggunakan ini I. Nah, sekarang kita akan lebih sering mengasumsikan arus ini berupa sebuah elemen arus diferensial. Jadi misalkan kita punya sebuah kabel, kita ambil satu bagian kecil, misalkan ini kabel. Nah, ini kan ada arus yang mengalir misalkan rata di dalamnya. Nah, biasanya kalau yang akan kita bahas ini, biasanya kita hanya akan mengambil bagian kecil, nanti kita cari medan magnetnya, kemudian kita diferensial, kita integralkan semuanya. Nah, nanti kita lihat persamaannya mungkin bakal lebih jelas. Dan untuk menyatakan hubungan antara arus dan medan magnet, kita menggunakan teorema atau hukum Biot-Savart, di mana dia menyatakan di sembarang titik P, magnitud intensitas medan magnet yang ditimbulkan oleh elemen arus diferensial adalah sebanding dengan hasil kali magnitud panjang diferensial. Jadi kalau misalkan kita analogikan kayak panjang kabelnya, kemudian sinus sudut apit antara filamen dan kuadrat jarak dari filamen ke titik P. Jadi yang si besar medan magnet ini akan dipengaruhi oleh arus, besarnya arus, panjang dari si kabel, kemudian sudut antara filamen dan garis penghubung. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana sudutnya yang dimaksud. Kemudian dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari filamen ke titik P. Artinya semakin jauh titik tinjau kita terhadap sumber medan magnetnya, di mana hal ini adalah arus arah, tentu akan semakin kecil medan magnet yang diterima oleh si titik tinjau tersebut. Nah, di mana hukum Biot-Savart ini bisa kita tuliskan secara lebih sederhana dengan persamaan ini. DH sama dengan IDL cross AR per 4pi R kuadrat. Di mana DH ini adalah medan magnetnya, IDL
ini adalah medan magnet yang ditimbulkan dimana dia ini adalah medan magnet yang ditimbulkan. Kemudian IDL adalah arus, ini adalah arus, DL ini adalah panjang dari si konduktornya, AR ini adalah, nanti kita lihat AR ini maksudnya apa, per 4πr kuadrat, 4R kuadrat, R adalah jarak antara si elemen arus ini adalah elemen arus, dan si P ini adalah titik tinjau kita. Jadi di sini misalkan kita punya sebuah berkas sebuah konduktor yang dialiri arus, biasanya kita tinjau ini nggak langsung seluruh konduktornya, cuma kita ambil elemen parsialnya dulu, sebagian kecil dulu segini, si DL ini adalah panjang sebagian dari konduktornya. Kemudian di sini adalah AR. AR ini apa sih? AR ini adalah AR ini adalah vektor satuan yang menyatakan arah dari si garis penghubung ini, garis biru ini. Garis biru ini apa? Garis biru ini yang menyatakan jarak antara si DL dan si titik tinjaunya. Jadi misalkan kita punya konduktor, kemudian di sini kita ambil elemen parsialnya sedikit, karena kita tinjau satu persatu. Kenapa perlu tidak tinjau satu persatu? Karena masing-masing akan memiliki jarak yang berbeda terhadap si titik tinjau P kita. Kemudian di sini kita tarik garis yang menyatakan jarak antara si P dan si DL. Dan di mana si garis ini, si jarak ini memiliki arah, kita akan berikan nama AR. Dan magnitud jarak ini adalah R. Seperti itu. Ini adalah jarak antara titik P dan elemen DL. Sedangkan AR adalah arah dari jarak. Nah, di sini yang agak berbeda dengan si persamaan medan listrik adalah dia menggunakan cross. Nah, cross ini akan menghasilkan apa sih? Yang paling sederhana ketika kita pakai cross bedanya dengan dot. Kalau kita menggunakan dot, kalau kita menggunakan dot, nilai dari si medan listrik itu, kita kan kemarin kalau kita mencari E, medan listrik menggunakan dot, nilai dari E ini akan ada ketika hal yang dikalikan itu, kilo per 4R kuadrat, itu kalau kita nggak menggunakan dot, kita pakai perkalian biasa, dimana arah dari si E-nya atau medan listriknya akan sama, kita tuh Oke, arahnya akan hanya menjadi dua, arahnya keluar dari si muatan listrik atau masuk ke muatan listrik. Jadi kalau kita punya muatan, arah si medan listriknya kemungkinannya hanya dua, dia keluar atau dia masuk. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing tentang ini. Nah, yang ketika kita membahas tentang medan magnet, yang agak rumit adalah karena di sini kita menggunakan ada perkalian cross. Nah, perkalian cross ini menyebabkan kita harus memperhatikan arah dari si DL dan arah dari si AR ini. Nah, perkalian cross ini, dengan perkalian cross, hasil si DH ini hanya akan ada ketika si DL dan AR-nya ini tidak sejajar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya
elemen arus di sini, arah arusnya kayak gini. Kemudian kita mau cari medan magnet di sini, nanti nilainya akan 0. Karena di sini si AR-nya sejajar dengan si arus. Jadi kemudian hal kedua yang akan terlihat lebih, hal yang akan pasti kita dapati adalah arah dari si DH, arah dari medan magnetnya tidak akan searah dengan arah arus dan tidak akan searah dengan si AR ini. Jadi kalau kita punya DL-nya ke arah atas, AR-nya ke arah kanan, si DH-nya kemana? DH-nya pasti nggak akan ke atas dan nggak akan ke kanan. Hasilnya untuk menentukannya pakai apa? Kita menggunakan kaidah tangan kanan biasanya. Di sini kita menuliskan persamaannya supaya lebih mudah menjadi DH2 sama dengan I1DL1 cross AR12 per 4Pi R12 kuadrat. Nah, maksudnya apa? DH2 ini artinya adalah medan magnet yang diterima di titik 2, di titik P ini, kemudian sama dengan I1DL1. I1DL1 adalah arus yang dihasilkan, cross AR12. AR12 adalah arah dari si jarak antara si arus dan si titik tinjau, dibagi 4Pi R12 kuadrat. R12 kuadrat adalah panjang atau ya panjang dari si jaraknya. Jadi ini jaraknya berapa? Ini dinyatakan oleh si R12. Jarak antara titik 1 dan titik 2. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman lihat ada persamaan yang agak beda, yaitu IDL cross R per 4Pi R pangkat 3, R pangkat 3. Nah, ini sebenarnya sama, hanya penjabaran dari si AR-nya. Jadi AR-nya ini kita jabarkan menjadi R vektor dibagi mutlak R. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita jabarkan, persamaannya menjadi IDL cross R per 4Pi R kuadrat dikali, di sini kan R vektor per mutlak R, karena dia skalar kita bisa keluarin aja, kita taruh di bawah boleh, jadi R, jadi R kuadrat kali R hasilnya IDL cross R per 4Pi R pangkat 3. Itu hanya penjabarannya saja, tergantung kasusnya saat itu lebih mudah menggunakan yang pakai R atau yang pakai R pangkat 3. Jadi untuk pembuat Savartnya ini ya yang akan kita gunakan untuk mencari nilai medan magnetnya. Perlu diingat lagi DH2 sama dengan I1DL1 cross AR12 per 4Pi R1. Ya, kita lanjut di sini. Kalau kan tadi kita menyatakan arus ini di elemen arusnya dalam bentuk IDL. Sebenarnya kalau kita gambarkan IDL itu seperti apa? Nah, misalkan kita punya di sini adalah sebuah konduktor di mana arah arusnya di sini ke dalam bidang. Nah, IDL itu kayak kita seperti mencuplik seperti ini. Kita mengambil potongan ini. Nah, jadi hanya mengambil potongan ini. Nah, ini di mana panjangnya ini adalah DL. Seperti itu, di mana arah si DL ini sama dengan arahnya si arus yang mengalir. Nah, namun seringkali juga dalam hal lain, arus ini nggak hanya dinyatakan dalam bentuk I, cuma dalam bentuk kerapatan arus. Jadi bisa dinyatakan dalam misalkan elemen yang lebih kecil lagi, misalkan seperti ini, kita potong ini ya, atau bahkan kita potong hanya misalkan sebagian sini saja, kita potong volumenya. Nah, ini IDL-nya, kalau kita tahunya dalam bentuk kerapatan arus, dimana kerapatannya misalkan ini kita tahunya kerapatan permukaannya, berarti nanti di hukum Biot-Savartnya kita nggak menggunakan IDL, tapi menggunakan K kali DS. Di mana K adalah kerapatan arus permukaan, dan DS ini apa? DS ini adalah luas dari permukaannya, seperti itu. Dan atau dalam bentuk JDV, di mana J ini adalah yang bagian sini kerapatan arus volume per meter pangkat 3 nanti tandanya, dan DV ini adalah
adalah elemen parsial volumenya, seperti itu. Atau kita tuliskan di sini persamaannya, integrasinya akan menjadi H sama dengan integral permukaan K cross AR ds per 4 PR kuadrat, ketika yang dinyatakan adalah kerapatan arus permukaan, sedangkan kalau misalkan kita menyatakannya dalam bentuk kerapatan arus volume, maka kita menggunakan integral volume, karena di sini ada elemen dv-nya. Integral volume J cross AR dv per 4 PR kuadrat. Kalau pakai IDL bagaimana? Kalau pakai IDL tinggal H sama dengan integral I cross AR DL per 4pi R kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kita mau lihat supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Di sini kita punya sebuah arus, sebuah konduktor berada di sumbu Z, di mana panjang konduktor ini dari minus tak hingga sampai tak hingga di sini. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk mencari medan magnetik di titik 2 akibat dari elemen parsial, jadi bagian kecil saja, jadi nggak semua konduktor, hanya akibat dari si titik 1 ini. Kita mau tinjau menggunakan hukum Biot-Savart yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kalau kita menggunakan hukum Biot-Savart, kita tentukan dulu, karena di sini ada kita bisa mengasumsikan, ini karena nggak ada informasi lebih lanjut, kita bisa mengasumsikan menggunakan persamaan yang paling sederhana dulu, yang menggunakan I cross DL, karena misalkan yang diketahui adalah besar arusnya, bukan kerapatan arusnya. Nah, di sini dari persamaan ini ada beberapa informasi yang kita perlu cari, yaitu adalah si R-nya, I-nya biasanya nanti didapatkan, R-nya nanti kita akan dapatkan setelah kita menentukan dari R-nya, atau jarak, vektor dari arahnya. Nah, vektor arahnya ini adalah selisih antara posisi si titik 2, atau R2, dikurangi posisi dari si elemen diferensial ini, R1. Nah, di sini kita harus mengetahui posisi dari si R2. Nah, dari sini kita bisa lihat dari soalnya didapatkan posisi R2 adalah R sama dengan rho AR. Kenapa rho AR? Karena dia nggak ada arah ke arah Z-nya. Atau kenapa nggak bentuk AX AY? Di sini hanya menggunakan yang termudah. Biasanya kalau misalkan persamaan yang seperti ini, paling mudah kalau kita gunakan koordinat tabung. Nanti teman-teman bisa buktikan. Nah, di sini si titik 2 ini posisinya di mana? Posisinya di rho AR. Di mana rho ini adalah sebuah konstan yang menyatakan jari-jari dari si tabungnya. Rho arrow, dikurangi posisi dari titik 1 di sini berada di sumbu Z. Berarti dia berada di Z1, Z, AZ. Seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan vektor arahnya, vektor arah dari si ininya adalah rho arrow, yaitu posisi titik 2 dikurangi dengan posisi awalnya, yaitu dari si Z, AZ. Nah, sehingga kalau kita mau cari vektor satuannya, tinggal kita bagi saja antara vektor arah dibagi dengan mutlak vektor arahnya, yaitu kita dapatkan tadi vektor arahnya rho arrow kurangi Z AZ, dan maka mutlaknya adalah akar rho kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sehingga persamaan Biot-Savartnya bisa kita jabarkan menjadi I dz AZ. Ini karena DL-nya ini searah ke arah sumbu Z, berarti DL bisa kita ubah menjadi I dz cross, di sini kita bisa tulis AR12. AR12 merupakan pembagian dari vektor R dibagi mutlak R ya, AR ya. Maka vektor R-nya adalah rho arrow kurangi Z aksen AZ, dan mutlak R-nya adalah akar rho kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian di sini ada elemen dari R kuadratnya,
mutlak R kuadrat, yaitu adalah rho kuadrat plus Z kuadrat saja, nggak pakai akar. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini persamaannya, di sini kita akan mengcrosskan I dz az cross rho a rho min Z aksen az. Nah, terlihat agak sulit, cuma kita perlu tinjau. Di sini kalau kita crosskan sebuah garis atau sebuah vektor yang memiliki arah yang sama, hasilnya akan 0, sehingga nanti I dz az dan Z aksen az perkaliannya akan sama dengan 0. Nah, yang ada hanya yang I dz aksen az cross rho a rho saja. Seperti itu. Dan kemudian karena kita misalkan ingin tinjau semua bagian, kalau kita mau tinjau semua bagian, maka kita harus menggunakan integrasi. Integrasinya itu dari mana ke mana? Dari awalnya arus, di sini karena awalnya arus diminta hingga, sampai akhirnya si arus ini sampai tak hingga, maka integralnya batas-batasnya kita gunakan ujung-ujung konduktornya, yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Seperti itu. Di sini karena tadi kita sudah bilang I dz kali Z aksen AZ 0, yang tersisa hanya yang bagian sini saja. Yang perkalian antara AZ dan A rho, di mana perkalian AZ dan A rho hasilnya akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan api. Di sini kalau misalkan menggunakan kaidah tangan kanan, ya, misalkan kaidah tangan kanan di sini, ini jempolnya ini adalah, ya, jempolnya di sini adalah arah Z-nya. Ini telunjuk ya. Ini adalah arah dari si rho-nya. Maka nanti jari tengah kita akan masuk ke dalam. Yang menyatakan hasilnya adalah arah si I-nya, arah si sudutnya. Jadi kurang lebih nanti akan seperti ini, akan ke dalam si H-nya. Ini masuk ya, ini agak susah gambarnya. Jadi kalau ini kita gambarkan, ini arah arusnya, ini adalah jaraknya, dan ini adalah nanti dia akan masuk ke dalam arah dari si H-nya atau medan magnetiknya. Kemudian dan di sini kita bisa untuk mengintegrasikannya, kita bisa mengeluarkan si apinya ke depan, karena kita kan integralkan terhadap dz ya. Pokoknya elemen-elemen yang mempersulit kita bisa taruh ke depan kan. Iya, kita bisa taruh ke depan. Nah, si api, rho juga karena dia kan kita integrasikan terhadap dz kan, rho-nya itu akan konstan, kita bisa taruh ke depan juga, apinya kita taruh ke depan. Nah, kalau rho kuadrat plus Z kuadratnya nggak bisa karena dia merupakan satu elemen ya, merupakan satu akar, jadi tertinggal di dalam, berarti yang akarnya tinggal dz per rho kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Dan penyelesaiannya itu nanti menggunakan integral trigonometri, agak mirip ketika kemarin kita membahas tentang si medan listrik menggunakan Coulomb. Nanti bisa dilihat lagi. Nanti hasil integrasinya adalah Z aksen atau Z per rho kuadrat akar rho kuadrat plus Z kuadrat. Dimana rho ini adalah konstan ya. Ini adalah sejarah yang ini, rho-nya besarnya, dia merupakan konstanta sebenarnya, dan si Z aksennya merupakan variabel yang akan kita masukkan nilainya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi masukannya kita menggunakan limit. Dan kalau kita selesaikan, hasilnya adalah H2 sama dengan I per 2 pi rho api. Nah, Z-nya akan kita coret. Biasanya kita akan coret hasilnya. Oke. Ya, kita lanjut. Di sini hasil akhirnya nanti medan magnet yang dihasilkan oleh si elemen arus tak hingga sampai tak hingga ini di titik 2 medan magnetnya adalah H2 sama dengan I per 2 pi rho. Ini jadi kalau misalkan teman-teman bingung cukup lihat ini saja, di mana I per 2 pi rho ini adalah apa? I ini adalah arus yang mengalir di si konduktor per 2 pi rho,
Rho ini adalah jarak antara si konduktor, jarak terdekat ya, antara si konduktor dan si titik tinjaunya, Rho ini. Nah, di mana H2 ini bukan hanya medan magnet yang dihasilkan oleh si elemen parsial, tetapi sudah keseluruhannya dari semua si konduktor, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengintegrasinya kan di sini. Jadi kalau teman-teman diminta untuk mencari medan magnet akibat dari suatu kawat yang sangat panjang, maka medan magnetnya adalah I/2 pi rho saja, nggak usah ribet pakai integral. Dan kemudian arahnya bagaimana? Di sini arahnya dibilang api. Api ini arahnya kemana sih? Api ini arahnya dia akan berputar seperti ini. Oke, jadi di sini arusnya misalkan ini titik tinggi ini. Dari ini sebenarnya dia keluar, ada yang bagian masuk dan ada bagian keluar. Kalau kita gambarkan dia seperti ini, kita lihat dari bagian atas ini. Dari atas ini kita lihat dia kan hanya seperti titik ya. Nah kemudian arahnya kemana sih? Arah si pi-nya, arah si pi-nya itu akan mengelilingi si arus. Ini harusnya kayaknya kebalik deh. Dia akan seperti ini arahnya. Seperti ini. Kita pakai, kalau kalian bingung, kalian bisa jempol kalian ini adalah si arusnya dan arah pi-nya ini kemana? Arah pi-nya itu mengikuti 4 jari kalian yang lain berputar. Maaf saya nggak bisa buat kamera. 4 jari kalian yang lain. Ini arah 4 jari kalian lain kan dia akan berputar seperti ini ya. Nah itu adalah arah dari si medan magnetnya. Jadi arusnya, kalau arusnya ke atas, maka medan magnetnya akan mengikuti. Di sini adalah berkebalikan arah dengan jarum jam. Nah di sini kenapa arahnya ke kiri? Karena dia kan titik nih. Artinya titik itu apa? Artinya titik itu si arah arusnya keluar. Sorry. Oke. Nah, balik sih, harus ini arahnya ke atas. Kalau misalkan seperti itu. Jadi nanti kalian kalau bingung arah medannya kemana, tinggal ikuti kaidah tangan kanan, yaitu si 4 jari kalian itu. Nah, hukum buat safar. Penyelesaian dari hukum penyelesaian ketika kita mencari sebuah medan, sebentar ya. kita mencari sebuah medan magnet, tadi kita sudah bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara arus dan medan magnetik menggunakan hukum Biot-Savart, di mana di sini kita menggunakan batas-batas Z-nya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita menggunakan limit di dalamnya. Nah, ketika di sini kita punya kasus lain, yaitu batang konduktor ini berhingga. Ini batang konduktor berhingga, di mana di sini batasnya misalkan dari Z-nya antara Z1 sampai Z2. Ada ketinggiannya sesuatu. Nah, cara lain yang lebih umum atau lebih mudah kita gunakan adalah menggunakan sudut batasan-batasannya. Nah, di sini jadi ketika integrasi, tadi kan kita pakai integral Z1 sampai Z2. Di sini kita bisa menggantikan menjadi sudutnya dari alfa 1 sampai alfa 2. Nah, untuk prosesnya coba kita lihat. Di sini kita akan mengenalkan dulu sudutnya, yaitu sudut alfa yang akan kita gunakan, di mana definisi dari si alfa ini adalah tan alfa sama dengan Z plus A per rho. Nah, coba kita lihat di gambarnya. Z plus A per rho itu apa? Jadi ini adalah alfa. Tan alfa sama dengan Z plus A Z. Oke, Z plus A per rho. Nah, di sini. Jadi ini itu sepertinya Z-nya harusnya sampai sini aja. Ini ketinggian Z-nya. Ini adalah A-nya. Dan rho ini adalah ini. Oke. Jadi dia itu akan membentuk si alfa ini adalah sudut dari jari-jari
jari-jari dari titik pusat konduk dari sumbu zat ini, dari sumbu zat ke si titik 2 ada atau titik tinjaunya, dengan di sini ada lagi garis antara si elemen konduktor yang kita tinjau, BZ-nya dengan ini. Jadi ketinggian si elemen konduktor, dan di sini adalah ini adalah rho-nya. Ini adalah jarak dari BZ ke titik tinjau. Kemudian di sini adalah alfa. Seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan alfa sebagai batas-batas dari integrasi kita. Kita lihat di sini DH-nya masih sama persamaannya. DH sama dengan IdZ AZ cross AR per 4Pi R kuadrat. Jadi IdZ AZ ini melambangkan elemen arusnya, AR ini melambangkan arah dari jaraknya. Yang ini AR-nya dibagi dengan 4Pi R kuadrat, di mana R ini adalah skalar dari jaraknya. Jadi kalau ini adalah vektor satuan, ini adalah skalarnya. Kemudian AZ cross AR dengan menggunakan kaidah tangan kanan, hasilnya adalah, di sini dijabarkan dulu. R-nya ini apa? AR-nya ini merupakan selisih dari rho A rho min Z plus A AZ. Nah, ini tuh apa? Jadi si AR-nya atau R-nya merupakan selisih dari posisi titik 2, kita sebut R2, dikurangi posisi dari si elemen arusnya, kita sebut misalkan RI. Nah, kebetulan pada persamaan ini si titik 2-nya berada di posisi rho A rho, dan R1-nya atau si elemen arusnya ini posisinya di Z1 AZ, atau dia ingin menjabarkan si Z1-nya ini, ketinggiannya ini, Z1-nya menjadi Z plus A. Nah, kenapa dia menjabarkan menjadi Z plus A? Di sini karena A-nya ini konstan, A-nya ini adalah ketinggian si konduktornya, yang ini konstan. Nah, si Z-nya ini akan bervariasi nilainya dari, maaf saya hapus dulu, usah deh di sini. Ini adalah konduktornya. Nah, jadi A-nya ini ketinggian dari si konduktor, ini nilainya konstan. Nah, yang kita integrasikan adalah si Z-nya. Dari sini Z1 sampai Z2. Jadi dia pisahkan si Z dan A-nya dalam bentuk ini. Jadi nggak langsung satu elemen Z. Nah, kemudian berarti selisihnya adalah, berarti R vektornya adalah rho A rho min Z plus A AZ. Nah, maka untuk vektor satuannya kita perlu membagi vektor R dengan mutlak R-nya. Seperti ini. Ini adalah vektor satuan R. Nah, kemudian kita crosskan AZ cross A rho, hasilnya adalah API, bisa pakai kaidah tangan kanan. Kemudian AZ cross AZ, hasilnya adalah 0. Tersisa hanya di sini DH sama dengan IdZ cos alfa per 4pi R kuadrat. Jadi di sini IdZ kali rho A rho, AZ kali A rho-nya hasilnya API, API per 4pi R kuadrat. Nah, kemudian cos alfanya itu IdZ rho per nah di sini rho per R-nya, jadi rho per R-nya itu dia
menjabarkan menjadi cos alfa. Itu didapat dari si sudut ini. Ini rho. Kemudian ini adalah R. Ini adalah R. Dan tadi alfa kita definisikan di sini. Maka rho per R, maka cos alfa, cos adalah samping miring, sama dengan rho per R. Nah, kenapa perlu seperti itu? Nanti supaya kita bisa menggunakan sudut alfa untuk batas-batasnya, bukan menggunakan Z1 dan Z2. Jadi rho per R-nya menjadi cos alfa. Nah, kemudian yang R bawahnya juga kita ubah. Tadi kita punya cos alfa sama dengan rho per R, sehingga R-nya akan sama dengan rho cos alfa. Kenapa kita ubah rho cos alfa? Jawabannya juga sama, karena kita ingin menggunakan batas-batasnya dari alfa 1 sampai alfa 2, dan di sini bagaimana dengan rho-nya? Nah, rho-nya kan konstan, jadi tidak masalah ketika integrasinya nggak meribetkan. Nah, di sini elemen dz-nya juga kita ganti. Nah, dz-nya diganti menjadi apa? Dz-nya kita ganti menjadi yang ini. dz sama dengan rho per cos alfa di alfa. Dapatnya dari mana? Dari sini, dari definisinya. Tadi kita mendefinisikan z plus a sama dengan rho tan alfa, atau tan alfa. Tadi kita punya tan alfa sama dengan, kita lihat gambarnya yang bawah lagi, tan alfa depan. Depan ini berarti tadi ini z plus a, dan miringnya adalah rho. Berarti tan alfa sama dengan z plus a per rho. Maka di sini kita bisa dengan pindah ruas kita dapatkan z-nya sama dengan berarti rho tan alfa min a. Seperti itu. Nah, kemudian kita turunkan kedua sisinya terhadap alfa, dz per d alfa. Karena kita kan ingin mengubah dz itu menjadi d alfa, sama dengan d rho tan alfa per dz minus d a per d a per d alfa. Ini maksudnya harusnya apa? Ini konstan, hasilnya 0. Nanti didapatkan dz-nya sama dengan rho cos kuadrat alfa d alfa. Jadi turunan dari tan alfa adalah 1 per cos kuadrat alfa. Nanti alfa yang kiri kita pindah ruas ke kanan, menjadi hasilnya dz sama dengan rho per cos kuadrat alfa d alfa. Nah, kemudian hasil yang ini, dz ini kita gunakan untuk mengganti si dz yang bawah. Nah, hasilnya menjadi DH-nya sama dengan I rho d alfa per cos kuadrat alfa. Ini adalah dz yang tadi kari cos alfa per 4pi rho kuadrat plus cos kuadrat alfa. Ini adalah R kuadratnya. Atau kita sederhanakan, kita coret-coret, antara cos alfanya kita bisa coret, yang atas dengan yang bawah, rho-nya juga kita bisa sederhanakan. Hasilnya tinggal DH sama dengan I per 4pi cos alfa d alfa, atau kemudian kalau kita integrasikan, ini maaf saya hapus dulu. Kita integrasikan batas-batasnya dari alfa 1. Alfa 1 ini adalah sudut untuk si elemen arus yang paling bawah. Yang sini sampai alfa 2. Alfa 2 adalah sudut yang menghubungkan antara si titik 2 atau titik tinjaunya dengan elemen konduktor yang paling atas. Jadi ini pengganti dari Z1 dan Z2, I per 4pi cos alfa d alfa. Nah, ini integrasinya akan jauh lebih mudah dibandingkan tadi kita menggunakan batas-batasnya dari Z1 dan Z2, karena kita perlu manipulasi trigonometri di sana. Dan hasilnya adalah integral dari cos alfa adalah sinus alfa dengan batasan-batasan alfa 1 sampai alfa 2
Dan hasil integrasinya H sama dengan I per 4Pi sin alfa min sin alfa 2 min sin alfa 1 API. Jadi di sini alfa 2 adalah sudut yang bawah, sudut yang atas maaf, dan alfa 1 adalah sudut yang bawah. Dan arahnya kemana? Arahnya ke API. Artinya apa? Arahnya nanti ke sini. Dia akan memutar arahnya. Kalau kita tinjau satu persatu, nanti arahnya akan memutar seperti ini. Nanti akan membentuk suatu pusaran. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau tinjau, ini ada contoh yang menarik. Kita punya konduktor, ada dua elemen konduktor. Ini satu, elemen pertama, dan ini ada elemen kedua. Dan kemudian ini soalnya sama, kita diminta untuk mencari H di suatu titik tinjau di P ini. Nah, sebenarnya ada dua opsi. Kita bisa menggunakan batas-batasnya dari Z1, Z2, atau menggunakan batasnya dari alfa 1, alfa 2. Nah, kalau melihat persamaannya, kalau pakai alfa, kita tinggal pakai ini, H sama dengan I per 4Pi kali sin alfa 2 min sin alfa 1 Pi. Nah, kalau pakai yang Z, kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, kita bakal menggunakan persamaan yang ini. I rho alfa per 4Pi kali Z per rho kuadrat akar rho kuadrat plus Z kuadrat, batasnya dari Z1 sampai Z2. Ini tinggal kita ganti batas-batasnya saja. Nah, ini agak rumit penjelasannya. Jauh lebih mudah kalau kita menggunakan persamaan yang baru kita bahas tadi, yang menggunakan alfa 1 dan alfa 2. Yaitu persamaan yang ini saja. Tapi ada satu hal yang sebelumnya perlu kita lakukan. Dan di sini diketahui, kita lihat lagi soalnya, kita menentukan H di titik 0,4, 0,30 titik P ini, yang disebabkan filamen arus yang berada sepanjang sumbu X, dan kemudian dia berbelok ke sumbu Y. Dimana di sini awalnya dari minus tak hingga, dan berakhir di tak hingga Y juga. Nah, ini agak rumit penjelasannya, cuma kita bisa selesaikan dengan hati-hati dengan menggunakan persamaan yang H sama dengan, saya lupa, I per 4Pi kali sin alfa 1 minus sin alfa 2 API. Nah, di sini kita nggak punya batas-batasnya nih. Dan kita tahu batas-batasnya untuk yang elemen konduktor pertama, yang ini konduktor 1, ini definisikan konduktor 2. Konduktor 1, batas-batasannya dia dari minus tak hingga X-nya sampai X-nya ini di titik pusat, berarti di titik 0. Dan untuk konduktor 2, batasannya dari mulainya dia di titik 0, Y-nya, sampai di sini terus sampai tak hingga. Nah, oke. Kalau menggunakan persamaan yang atas, yang H sama dengan I per 4Pi sin alfa 1 minus sin alfa 2, kita nggak bisa langsung menggunakan batasan-batasan yang ini, karena ini masih dalam koordinat X dan Y. Kita harus cari nilai alfa 1 dan alfa 2-nya dulu. Nah, di sini di titik kita, alfa 1 itu yang sudut antara si garis yang kita tarik, garis antara si jarak, sudut antara sudut yang menghubungkan ini rho-nya. Kita lihat lagi. Oke.
yang menghubungkan antara si yang paling bawahnya, si konduktor, dengan si sumbunya. Sumbu apa nih? Di sini adalah berarti sumbu Z, karena konduktornya berada sepanjang sumbu Z. Nah, di sini berarti kita karena konduktornya berada sepanjang sumbu X, berarti kita ambil yang sini. Jaraknya ini dengan sisi titik mulainya dari mana? Mulai dari tak hingga, berarti dari bawah. Dimana karena sangat jauh, sudut alfa satunya bisa kita asumsikan sebesar 90 derajat. Nah, kalau alfa 2-nya gimana? Nah, alfa 2-nya ini perlu kita hitung. Alfa 2-nya perlu kita hitung, bagaimana caranya? Nah, di sini kita punya informasi, si ininya, panjangnya, dia kan berada di titik 0,4, 0,30. Berarti X-nya, panjangnya adalah 0,4, ini adalah 0,4, kemudian yang Y-nya panjangnya adalah 0,3. Nah, berarti di sini ini juga sama panjangnya, artinya yang ini adalah 0,3 juga. Maka sudutnya si alfa 2x-nya bisa kita dapatkan tan alfa, tannya depannya 0,4, tan depan sampingnya adalah 0,3. Berarti tan alfa sama dengan 4/3. Atau alfanya nanti kita bisa cari tangan min 1, 4/3. Dimana tangan min 1, 4/3 hasilnya adalah 53. Nah, berarti batasan-batasannya bisa kita dapatkan alfa 2-nya untuk yang konduktor pertama adalah 90 derajat, dan alfa 1-nya untuk konduktor pertama tadi kita dapatkan hasilnya adalah 53 derajat. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, dimana besarnya arusnya adalah 8 ampere, I-nya adalah besarnya arus 8 ampere per 4 pi rho. Rho-nya adalah jarak dari si titik pusat ke si konduktornya, yaitu 0,3. Didapatkan hasilnya untuk konduktor pertama adalah 12 per pi api. Nah, ini baru konduktor pertama. Untuk konduktor kedua, kita ulang lagi caranya. Dengan menentukan batasan-batasan alfa 1Y dan alfa 2Y. Oh ya, di sini yang menarik, Hx-nya adalah arahnya api. Apinya kemana sih? Dia bilang vektor satuan api di atas mengacu ke sumbu X atau sama dengan alfa. Jadi kalau kita dia itu arahnya ke kalau kalian bingung arahnya, kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan. Jadi di sini adalah jempolnya searah dengan sumbu X negatif. Kemudian ini jari telunjuknya itu searah dengan jaraknya. Berarti ini adalah ke arah Y positif. Ini ke arah X negatif atau masuk bidang. Maka nanti kalian akan temukan arah dari si arusnya, arah dari medannya adalah ini, yang jadi tengah kalian akan berada ke bawah atau ke negatif Z, sehingga di sini Hx-nya bisa kita ganti persamaan menjadi minus 12 per pi AZ. Jadi nggak kita pakai pi, pakai AZ supaya masih konsisten dengan sistem koordinat yang di awal. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita cari batasan-batasan untuk elemen konduktor 2. Di sini berarti kita bisa informasi yang kita tahu, yang ini tadi panjangnya adalah 0,3 dan di sini panjangnya adalah 0,4.
Maka kalau tadi tan alfanya adalah 0,4/0,3, yang ini, yang elemen konduktor Y ini, tan alfanya adalah, tannya depannya adalah 0,3/0,4. Kebalik, maka tan alfa 1Y dia bilang sama dengan 0,3/0,4, maka alfa 1Y sama dengan, di sini adalah nilai 37, nanti kalian dapatkan di kalkulator. Nah, untuk alfa 2-nya bagaimana? Alfa 2-nya kasusnya sama dengan alfa 1, dia ini karena sangat jauh, sampai-sampai di sini akan tegak lurus. Garis ini yang menghubungkan antara sumbu Y dengan garis yang menghubungkan antara si titik R dengan titik ujung dari si konduktor keduanya, yaitu di mutahnya. Sehingga di sini alfa 2-nya ini adalah 90 derajat juga. Oh, di sini kenapa? Di sini ada minusnya di alfa 1Y, karena dia kan tadi arahnya ke kiri, sehingga dia ada minusnya. Oke, di sini ada sinus minus 36,9. Nanti didapatkan hasilnya dengan cara yang sama, HY-nya adalah minus 8/pi AZ. AZ juga arahnya, ini pakai kedatangan kanan masih sama, jempolnya ke arah sumbu Y positif, telunjuknya ke arah sumbu X positif, dan nanti kalian akan dapatkan jari tengah kalian, yaitu yang menunjukkan arah H-nya ke arah Z negatif. Dan total H-nya adalah kombinasi dari H akibat konduktor 1 dan H akibat konduktor 2. Yaitu di sini hasilnya minus 12/pi AZ dikurangi 8/pi AZ, hasilnya minus 20/pi AZ ampere per meter. Nah, itu untuk penyelesaiannya. Hukum Biot-Savart menggunakan batasan-batasan alfa. Kemudian seperti kita masuk ke hukum ampere. Rangkaian ampere ini sebenarnya kalau misalkan kalian teman-teman ingat ketika kita bicara tentang medan listrik, kita punya dua hukum, yaitu hukum Coulomb dan ada hukum Gauss. Dua-duanya tujuannya sama, yaitu mencari nilai medan listrik. Sama ya, mencari medan listrik. Namun hukum Coulomb ini kita tinjaunya per elemen, dia ini sedangkan hukum Gauss kita tinjaunya langsung, kita bikin suatu permukaan Gauss yang melingkupi suatu ini ya, charge atau suatu muatan listrik. Nah, ini juga untuk medan magnet bagaimana? Ada tidak yang seperti ini? Nah, jawabannya ada. Di medan magnet kita punya ada dua hukum. Tadi kita punya Biot-Savart, dan sekarang kita akan punya hukum ampere. Nah, hukum Biot-Savart ini, dia analognya dengan hukum Coulomb, dia mirip dengan hukum Coulomb. Nah, kalau hukum Gauss, dia miripnya dengan hukum ampere. Jadi, hukum ampere ini akan kita akan nanti bicara tentang suatu lintasan tertutup. Kalau hukum Gauss dulu kita bahas suatu permukaan tertutup. Nah, kita lihat. Nah, ampere ini dia menyatakan bahwa integral garis dari H pada sembarang lintasan tertutup adalah persis sama dengan besar arus arah yang dikurung oleh lintasan tersebut. Jadi misalkan di sini kita punya suatu konduktor, kemudian atau di sini kita membuat suatu lintasan H-nya, kemudian kita integrasikan si H ini berdasarkan lintasan H, integrasikan dengan batasan-batasan dari si integral tertutup ini. Nah, hasilnya akan sama dengan arus yang dilingkupi dari si lintasan ini. Prinsipnya sama dengan si hukum Gauss. Kita bikin suatu permukaan tertutup,
kemudian kita integrasikan permukaan tertutup ini, medan listrik di permukaan yang menembus permukaan tertutup ini, maka nilainya akan sama dengan total muatan yang berada di si permukaan tertutup tersebut. Kita lihat sini. Nah, ini adalah ilustrasi dari lintasan atau ilustrasi dari hukum rangkaian Ampere. Nah, ini menunjukkan sebuah konduktor silindris yang dialiri arus I, di mana kita punya integral garis dari H pada lintasan tertutup A dan B menghasilkan jawaban I. Jadi kita di sini karena ada arus, maka akan timbul medan di sekelilingnya. Seperti itu. Ini kurang lebih arahnya kemana? Seperti kita skrup. Jadi skrup yang tangan kanan, jempolnya adalah arah arusnya, dan 4 jari sisa kalian adalah arah dari medan magnetnya. Ini adalah H-nya. Nah, dimana kalau kita integrasikan H-nya terhadap suatu lintasan tertutup, lintasan tertutupnya terbebas, mau A atau mau B. Di sini maka hasil integrasi dari si H ini terhadap lintasan tertutup A atau B, nilainya akan sama dengan arus yang dilingkupinya, yaitu di sini arusnya besarnya adalah I. Nah, di sini kenapa saya nggak bilang HC? Karena C ini dalam putus-putus, yang menyatakan dia ada menembus si I-nya. Jadi nggak seluruh I yang dia lingkupi, hanya sebagian saja. Dan nanti kalau kita integrasikan H-nya terhadap lintasan C, maka hasilnya akan menghasilkan arus total yang dilingkupi muatan C, yaitu sebagian dari si konduktornya, nggak seluruhnya. Nah, di sini kita jabarkan hukum ampernya. Tadi kita punya lintasan tertutup H.dl sama dengan integral tertutup H.dl. Kita bisa jabarkan H-nya. Ini kita bisa menggunakan untuk membuktikan kita bisa menggunakan hukum Watt-Safar yang kita dapatkan untuk suatu konduktor tak hingga. Nilai H-nya adalah I per 2 pi rho. Di sini berarti dia nggak punya elemen pi ya. Nah, ini batas-batasannya kita perlu lihat batasannya dari mana. Karena dia sebuah lingkaran, karena di api, arahnya berputar, maka batasannya dari 0 sampai 2 pi, supaya membentuk suatu lintasan tertutup. Maka 0 sampai 2 pi H pi rho, maka dl-nya yang kita gunakan adalah rho dpi. Kalau dia akan berputar, kita pakai dpi batasannya, kita pakai dpi integrasinya, dan batasan dari mana? Dari 0 sampai 2 pi. Kenapa? Supaya membentuk suatu lintasan tertutup. Di sini karena H-nya tidak mengandung komponen pi, bisa kita keluarkan dari integrasi. Rho-nya juga sama, bisa kita keluarkan dari hasil integrasi. Hasilnya nanti H pi sama dengan 2 pi rho. Dan ini berdasarkan hukum Ampere kita tahu integral H.dl sama dengan I. Ini kalau kita bentuk, kita ubah ruas, mendapatkan H pi sama dengan I per 2 pi rho. Hasilnya sama kalau kita mencari nilai medan magnetik menggunakan hukum Biot-Savart. Seperti itu. Jadi Biot-Savart atau Ampere nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, ini ada contoh lainnya, yaitu di sini kita punya dua buah konduktor. Ini kabel sih. Kabel itu nanti ada dua elemen, ada yang satu yang bagian dalam ini menghantarkan arusnya dari sumber ke beban, kemudian bagian luar ini biasanya sebagai pelindungnya, ada konduktor juga. Nanti dia akan menghasilkan arus balikannya yang besarnya sama dengan arus yang masuk. Seperti itu. Nah, di sini kita mau tinjau di suatu titik masih di dalam kabelnya, tapi di luar konduktor pertama di sini. Nah, kita mau tinjau nilai medan magnetnya.
kalau di sini arahnya saja. Nah, arahnya kemana nih medan magnetnya? Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan kita. Ini harusnya masuk ke dalam. Kemudian ini jari-jarinya di sini, jaraknya. Nah, di sini kita tinggal, kan di sini si konduktor ini harusnya tersebar merata. Asumsikan kita harus tersebar merata. Kemudian kita tinjau dari dua titik, ada titik A dan titik B, titik kedua. Nah, di titik A kita mau tinjau nih, dia arahnya seperti apa, arah medannya. Ini kita bisa pada tangan kanan, ini, dia akan tegak lurus seperti arah yang pertama. Ini akibat dari si titik 1 dan titik 2. Kita tinjau dari sini, dari yang bagian kanan. Nah, nanti pakai pada tangan kanan kalian dapatkan nanti arahnya ke sini. Nah, jadi dia arahnya mirip nih. Jadi arah apinya sama, cuma di sini arah si arah ini berkebalikan. Yang satu ke dalam, yang satu keluar. Dimana karena jaraknya sama, si arahnya ini sama, maka besarnya sama tapi arahnya berkebalikan, sehingga akan saling menghilangkan komponen H dengan arah rho-nya sama dengan 0, yang tersisa hanya H dari komponen P-nya saja. Jadi dia nggak ada H-nya yang keluar, hanya H-nya yang berputar semua. Seperti itu. Nah, sehingga ini kan sebenarnya kasusnya mirip-mirip nih dengan yang tadi ya. Kita punya satu batang konduktor. Nah, maka kita bisa menggunakan persama HP-nya itu besarnya berapa? HP-nya kita bisa menggunakan hukum ampere sebenarnya kalau misalnya membuktikan. HP-nya graf H dl sama dengan I, di mana dl-nya kalau kita buat di sini, maka kita bisa tahu arahnya ke arah api, maka dl-nya kita ganti menjadi rho dt, integral H rho dt sama dengan I. Kemudian batasan dari mana? Dari 0 sampai 2pi. Supaya dia membentuk suatu lintasan tertutup. Jadi 2pi itu batasan lingkaran kan dari 0 sampai 2pi sebutnya. Di sini hanya kita keluarkan, dt-nya berarti tinggal integral H dt yaitu 2pi I H sama dengan I per rho 2pi. Seperti itu. Untuk yang dari untuk H-nya dari A, ini adalah jari-jari konduktor dalam, dan B adalah jari-jari konduktor luar. Jadi sekitar sini, nilai H-nya bisa kita cari menggunakan persamaan I per 2pi rho, di mana rho adalah jarak dari titik pusat ke titik tinjau kita. Nah, sedangkan kalau misalkan si konduktor yang kita lingkari ini lebih kecil, misalkan kita mau mencari nilai H di dalam sini. Nah, maka bagaimana nih? Untuk mencari H-nya sebenarnya sama. Kita masih menggunakan H yang sama, I per 2pi rho. Tapi masalahnya, I yang kita lingkari tidak penuh, tidak semuanya. Dan itu hanya sebagian saja. Nah, ini kan kita bisa mendapatkan I-nya total nih, semuanya segini. Nah, kalau kita pakai elemen kecil, berarti ya kita integrasinya hanya elemen kecil saja. Nah, yaitu si elemen kecil ini, si I yang enclose-nya, I yang dilingkarinya, besarnya per I totalnya, perbandingannya sama dengan, ini harusnya pi r kuadrat atau pi rho kuadrat untuk jari-jari elemen kecil per pi rho kuadrat, untuk totalnya ini adalah A sih. Nah, yaitu jari-jari yang ini yang bawah, yang bagian atas adalah jari-jari yang kecil, yang segini, ini yang besar. Jadi ini menggunakan perbandingan aja. Maka I yang dilingkari sama dengan, ini bisa kita coret,
rho kuadrat per A kuadrat, yaitu jari-jari si konduktor pertama, kali I total. Mana rho adalah jarak dari titik pusat ke titik bulat kita. Maka hanya bisa kita ganti, I-nya kita ganti menjadi rho kuadrat per A kuadrat dikali 2 pi rho kali I total. Sehingga hasilnya di sini yang bisa kita coret 1 sama dengan I rho per 2 pi A kuadrat untuk rho-nya kecil A. Jadi untuk ketika kita mencari medan yang lebih kecil, yang jari-jari pada jari-jari lebih kecil daripada si ini, elemen konduktor dalam, kita menggunakan persamaan yang ini, HP sama dengan I rho per 2 pi A kuadrat. Dan kalau lebih besar, kita menggunakan perbandingan juga yang sama. Cuma di sini berarti perbandingannya adalah yang untuk bagian atas arusnya ini kita kurangi 2 pi R kuadrat, yaitu atau 2 pi rho kuadrat yang bagian luarnya. Ini ya, ini kita gambarin, ini A, ini B, ini C. Kemudian kita mau mencari medan magnet di mana nih? Di tengah si konduktor luar sini. Dimana misalkan kita mau mencari nilai medan di konduktor luar, dimana dia jari-jarinya di sini adalah kita katakan rho. Berarti rho-nya di sini. Nah, suatu titik antara B dan C. Nah, maka arus yang dilingkupinya, arus yang dilingkupi per arus total, nilainya akan sama dengan pi kali rho kuadrat dikurangi pi dikali B kuadrat. Ini kan karena kita kulit ya, nggak semuanya, jadi perlu dikurangi si pi B kuadrat per pi C kuadrat per pi B kuadrat. Kita sederhanakan hasilnya, rho kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Seperti itu. IN cos-nya ya untuk yang negatif. Berarti kalau totalnya, ini kan I-nya positif nih, bahwa I-nya negatif. Berarti I total sama dengan dia pertama melingkupi elemen yang positif, I positif, dikurangi yang bagian luarnya, ini nggak semuanya, hanya sebagian aja, yaitu rho kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat kali I yang luar. I luar. Ini kita tulis I dalam. Ini adalah I total yang dilingkupi, sehingga HP-nya tinggal kita ganti I-nya menjadi yang bagian ini aja. Masih pakai persamaan yang sama, cuma I-nya menjadi I ini. Dan hasilnya adalah HP antara B dan C, I per 2 pi rho kali C kuadrat min rho kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Ini dirapikan saja sebenarnya. Ini harusnya sebentar. Dua pi I per ini disederhanakan. Jadi ini sebenarnya sampai sini bisa HP sama dengan I per I. Oh ini dia sederhanakan, jadi I-nya kita keluarkan 1 per rho kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat, dimana 1 ini akan sama dengan C kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Itu kan 1 ya kalau dicoret, dikurangi rho kuadrat min B kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Hasilnya adalah C kuadrat, B-nya bisa dicoret, min rho kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Nah, itu jadi hasilnya akan seperti ini nantinya
HP sama dengan I per 2 pi rho dikali C kuadrat min rho kuadrat min C kuadrat min B kuadrat. Ya sama hasilnya. Nah, sedangkan untuk di luar, untuk yang di luar lagi, bagian sini, ada nggak medan magnetnya? Nah, di sini total arus yang dilengkapi adalah I positif tambah I negatif, di mana besarnya I dalam dan I luar sama, hanya tanda yang berkebalikan. Maka I enclosed sama dengan I positif ditambah I bagian luar, I dalam tambah I luar. Yaitu di sini adalah I dikurangi I sama dengan 0. Maka medan magnet pun 0 di luar si konduktor kabel. Nah, ini kalau digambarkan kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini nih. Kurvanya, kurva dari medan magnetik untuk sebuah konduktor. Ini pertama dia linear. Taunya dari mana? Taunya di persamaan ini. HP sama dengan I per 2 pi rho. Hubungan antara rho dan H-nya adalah berbanding terbalik dan linear. Dan kemudian untuk yang elemen yang tengahnya, di sini HP sama dengan IP per 2 pi, ini adalah untuk yang tengahnya, I per 2 pi rho, dia akan berbanding terbalik, jadi akan menurun, dia agak bengkok sedikit, kalau misalkan rho-nya di bawah. Nah, ini untuk yang bagian dalam, yang bagian kurang dari A, dia IP per 2 pi A kuadrat, dimana semakin besar rho-nya, semakin besar jari-jarinya, akan semakin besar juga medan magnetiknya. Dan hubungannya linear. Seperti ini, dia akan linear. Pertama naik dulu, yang kedua dia adalah H sama dengan I per 2 pi rho, dia akan turun dengan pangkat 1. Nah, ini, kalau ini turunnya bagaimana nih? HP sama dengan I per 2 pi rho, C kuadrat min rho kuadrat per C kuadrat min B kuadrat. Dia turunnya akan lebih tajam lagi dibandingkan yang kedua. Karena dia ada elemen tadi kan pengurangan dari minus ini. Nah, di luar itu, di luar si konduktor kedua hasilnya akan 0 medan magnetik. Nah, kemudian kita lihat ke hukum rangkaian ampere lainnya. Kalau tadi itu yang permulaan, penjelasan awal dari hukum rangkaian ampere. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis yang lain. Kan kita harusnya nggak hanya mengalir di konduktor lurus doang, kan mungkin dia di toroida seperti ini, di solenoida atau di toroida. Nah, kalau itu medan magnetnya gimana? Nah, ini kita lihat dulu dari yang sederhana. Kita mau tinjau, misalkan kita punya sebuah lembar berarus. Ini lembar berarus sambil ini adalah sebuah lembar berarus dengan dia kerapatan arusnya dinyatakan sebagai KJ AY. Jadi kerapatannya adalah sebagian kecil. Bagian kecil sini ya. Ini adalah KJ AY. Maka totalnya adalah KJ AY dikalikan dengan lebar si konduktornya. Nah, di sini kita membuat suatu permukaan, suatu lintasan kecil dari satu aksen, dua aksen, dua arah seperti itu. Nah, berdasarkan hukum ampere, kita tahu total dari arus yang di medan magnet nilainya akan sama dengan total arus yang dilingkupi. Nah, di sini kita lihat arah permukaan. Lembar arus memiliki kerapatan KIAY dan medan H, di mana medan H bukan merupakan fungsi X dan Y, jadi dia hanya mengarahnya ke arahnya saja dan dia berupa konstan. Jika lembar arus dianggap terdiri filamen-filamen, nah di sini kita bisa tahu H-nya akan ada ini. Kalau kita pakai aturan skrup, ketika Y-nya mengarah ke kanan atau ke arah Y positif, arusnya mengarah ke arah Y positif, maka arah medannya kemana kita bisa pakai skrup, dia akan
seperti arah jarum jam, sama dengan jarum jam. Nah, namun di sini kita untuk atau kalau kita buat suatu kotak, di mana kotak ini kita asumsikan sangat kecil sehingga dia bisa melambangkan dengan cukup baik nilai medannya, arah medannya ini mulai ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Ini seperti arah pusaran sama dengan jarum jam juga ya. Nah, cuman di sini kan lembarnya ini panjang, dia akan, kalau kita buat lagi akan ada permukaan, akan ada lintasan lagi seperti ini. Nah, si lintasan yang kanannya lintasan kedua dengan kirinya lintasan pertama akan saling menghilangkan haknya. Yang bagian kiri ini adalah hanya ke atas. Nah, sedangkan kalau kita buat lagi sebuah lintasan, dia akan bersama dengan jarum jam hanya ke bawah seperti ini. Nanti akan saling menghilangkan, yang tersisa hanya H dari elemen yang mengarah ke arah si sumbu X saja. Jadi yang mengarah sumbu Y semuanya hilang, hanya ada sumbu X. Yang satu mengarahnya ke sumbu X positif, ke arah kanan, ke arah luar, satu mengarah ke sumbu X negatif, ke arah dalam. Nah, maka penjumlahannya yaitu Hx1 kali L, yaitu kan kita punya tadi integral H dan TL sama dengan IN cos. Maka H-nya dikali Hx1 dikali lintasan 1 tambah ini harusnya adalah Hz1 dikali lintasan juga LZ misalkan, tapi karena hilang kita bisa kita abaikan dua komponen Hz ini, langsung Hx2 H pada X2 dikalikan lintasan 2, dimana di sini lintasannya arahnya terbalik sehingga di sini perlu minus L sama dengan KY kali L. KY adalah kerapatan arusnya sebagian kecil ini, dikalikan L adalah panjang lintasannya. Dan karena panjangnya sama, kita bisa coret, tersisa tinggal Hx1 min Hx2 sama dengan KY. Nah, di sini kita mau coba generalisasikan. Kalau misalkan kita punya lintasan baru, misalkan kita buat lintasannya dia menjadi 2, 3 aksen 2. Nah, mau kita buat di 3 atau di 1, lintasan atasnya, arus yang dilingkupi akan tetap sama. Artinya apa? Artinya H-nya, mau dia dekat dengan si permukaan arus, atau mau dia jauh, nilainya akan sama. Jadi di sini, di titik sini, titik sini, titik sini, nilainya akan sama si medannya. Sehingga di sini kita bisa tulis Hx3 sama dengan Hx2. Jadi untuk membuktikan bahwa di sini, sini, misalkan ini H, maka di sini juga H nilainya besarnya. Di sini misalkan H1, maka besarnya semakin jauh juga tetap nilainya sama H1. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat, misalkan kita tinjau dari sisi lainnya, di medan ini kita harus pintar orientasi ruang memang. Kita misalkan lihat dari sisi yang bagian sini, dia berarti kan arusnya ini masuk nih, XXX. Kita tahu medannya, untuk yang bagian atas dia ke arah HX positif. Sebenarnya ini kalau kalian bingung untuk menentukan arah medannya, kalian bisa menggunakan kayak tangan kanan lagi. Jempol adalah arah dari arusnya, dia masuk. Kemudian telunjuk adalah arah dari jarak antara titik tinjau ke H-nya. Ini adalah arah dari si telunjuknya, si R-nya. Maka arahnya akan kalian dapatkan ke arah kanan. Nah, sedangkan untuk bagian bawah, caranya sama, jempolnya tetap masuk, tapi sekarang R-nya ke bawah. Nanti didapatkan jari tengah kalian mengarah ke arah kiri atau ke arah sumbu X negatif. Maka di sini kita bisa dapatkan Hx3, kalau kita besarnya adalah Hx, misalkan ini adalah tadi komponen 1 ya, Hx1 di sini. Ini adalah Hx2. Hx1 kalau kita tulis dia adalah besarnya misalkan 9 Hx, maka
HX2-nya, dia besarnya sama tapi arahnya berlawanan, minus HX. Kalau kita tulis HX1 minus HX2 sama dengan HX dikurangi negatif HX sama dengan di sini, maka adalah 2HX. Dan tadi kita punya HX1 minus HX2 sama dengan KY, maka KY atau kerapatan arus sama dengan 2HX. Dimana maka HX untuk yang bagian atas, medan yang bagian atas, besarnya adalah, ini duanya kita pindah ruaskan ke kiri, maka setengah KY, dan HX untuk yang bagian bawah, maka dia adalah karena arahnya dikembalikan tapi besarnya sama, minus setengah KY. Atau bentuk generalnya kita bisa tulis H sama dengan setengah K cross HN. HN ini adalah vektor satuan dari normal bidangnya. Ini kan kebalik. Itu. Nah, kalau misalkan sekarang kita letakkan lagi sebuah lembar berarus, namun arahnya berkebalikan nih, di jarak tertentu. Di sini di Z sama dengan 0, ini di Z sama dengan H, misalkan. Maka, bagaimana dengan arah medannya? Maka ya tinggal besarnya sama, tapi arahnya berkebalikan. Jadi, kalau yang arus pertama ini, tadi kita punya, dia yang bagian atasnya akan mengarah ke arah sumbu X positif dan bagian bawahnya ke arah sumbu X negatif. Nah, kalau yang ini, dia bagian atasnya karena arah arusnya berkebalikan akan mengarah ke X negatif dan bagian bawahnya akan mengarah ke arah X positif. Seperti itu. Nah, ini juga sama, ini juga akan pengaruhi yang bagian atasnya sini ke arah sini. Ini juga akan sama pengaruhi bagian yang bawahnya ke arah sini dan magnitudenya sama. Maaf, ke arah sini dan magnitudenya sama. Sehingga bisa kita lihat untuk yang di dalam di sini kedua elemen arus ini akan menghasilkan medan magnet dengan arah dan besar yang sama. Maka kita totalnya adalah setengah K tambah setengah K, maka di sini besarnya adalah K. Yaitu besarnya arus si konduktor. Nah, untuk bagian luar, bagian atas, buat paling atas, dia besarnya sama tapi arahnya berbeda, nilainya 0. Bagian bawah juga sama, besarnya sama tapi arahnya berbeda, nilainya juga akan sama dengan 0. Yang tersisa hanya medan magnet di antara kedua konduktor itu dengan besarnya penjumlahan keduanya adalah K, atau bentuk umumnya K cross HN. Untuk Z-nya antara 0 sampai H, yaitu Z-nya di antara si konduktor. Sedangkan untuk daerah-daerah lainnya, nilai H-nya akan sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa kita perlu bahas ini. Nah, ini adalah dasar yang sangat memudahkan kita untuk memahami pada solenoida. Di sini nanti akan saya ceritakan di tengahnya akan ada medannya, di luarnya nggak ada medannya. Jadi untuk Coulomb ini, kan kita punya tadi dua persamaan nih, ada ampere dan ada filsafat. Ampere ini sangat mudah, seperti halnya Gauss ketika kita melakukan satu perhitungan. Tapi ampere ini dia nggak ada, dia ini trade off-nya kita nggak bisa semula itu menentukan arahnya. Dimana arah si H ini akan sangat penting. Kenapa penting? Karena akan menentukan di elemen mana H-nya ini ada dan di elemen mana H-nya tidak ada. Seperti halnya tadi kita punya dua tadi elemen arus, kita tahu di antaranya ini ada H-nya, di luarnya nggak ada. Itu menggunakan hukum Filsafat. Kalau ampere di situ nggak kebaca. Nah, ini menjadi dasar pengertian kenapa di suatu solenoida di tengah-tengahnya ini ada medan magnetnya, tapi di luarnya ini nggak ada medan magnetnya. Itu kasusnya sama. Jadi bagian sini kita anggap ini suatu elemen arus, ini juga elemen arus. Nah, dia akan saling menjumlahkan di bagian dalam dan akan saling mengurangi di bagian luarnya. Sehingga untuk solenoida, dia medannya hanya ada di bagian dalam.
Dan besarnya apa? Dan besarnya itu sama seperti elemen arus tadi. Besarnya adalah KA kali AZ, di mana KA adalah kerapatan arusnya. Tapi untuk solenoida kita nggak biasa, umumnya kita nggak menyatakan dalam bentuk K, tapi dalam bentuk N atau jumlah lilitan, D panjangnya solenoida dan arus. Nah, si K ini kerapatan arusnya merupakan hasil dari NI per D. NI per D ini akan menyatakan kerapatan arus dari suatu solenoida. Maka besarnya medan magnet di dalam solenoida adalah NI per D. N ini adalah jumlah kumparan, I adalah besarnya arus yang mengalir, dan D ini adalah panjangnya solenoida. Arahnya mengarah kemana? Arahnya mengarah ke AZ. Jadi kita sama ya, arahnya mengarah ke AZ. Kalau bingung, kalian bisa gunakan kaidah tangan kanan. Arahnya kemana? Iya, jempolnya akan mengarah ke arah. Untuk bagi elemen sini, jempolnya mengarah ke arah atas, R yang mengarah ke arah kanan. Nanti kalian akan dapatkan si H-nya mengarah ke arah dalam. Untuk ini juga sama, nanti kalian akan dapatkan H-nya mengalir ke arah dalam untuk yang di dalam solenoid ini. Satu lagi ada toroida. Nah, toroida dengan cara yang sama kita tahu elemen yang ada hanya yang berada dalam toroida ini, di mana besarnya adalah kerapatan arusnya NI per 2 piro api. Jadi NI banyaknya kumparan, I ini adalah besar arus dibagi dengan 2 piro. Rho ini adalah jari-jari dari si toroidanya. Rho ini adalah jarak antara si pusat toroida. Di sini pusat toroida dengan titik tinjau kita yang berada di dalam toroida ini. Seperti itu. Dan untuk bagian luar toroida, hasilnya akan 0. Materi terakhir ini tentang Coulomb. Ya, kalau ini tadi kan kita kemarin membahas hukum Gauss dalam bentuk diferensialnya. Nah, ini kita mau bahas juga nih hukum Ampere dalam bentuk diferensialnya. Di sini kita mau menurunkan curl-nya. Ini sebenarnya prinsipnya sama ketika kita dulu mau menurunkan divergensi dari sebuah kotak kubus. Nah, kalau ini kita turunkannya karena dia lintasan, maka kita dalam bentuk suatu persegi panjang. Suatu persegi, di mana persegi ini kita diketahui nilai H-nya, nilai medan magnetnya di titik pusat persegi adalah AX0AX plus HY0AY plus HZ0AZ. Kemudian di sini kita buat satu lintasan, di bidang XY besarnya adalah delta X dan delta Y untuk panjang-panjangnya. Nah, integral tertutup H pada lintasan ini adalah jumlah 4 nilai H.dl dari tiap sisi. Nah, kalau kita mau mengintegralkan H.dl-nya, maka perkalian dari H di sisi sini dengan panjang lintasannya, berarti H.dl kali delta Y, H.dl kali delta X, H.dl kali delta X negatif, H.dl kali delta Y negatif, H.dl kali delta X positif. Seperti itu, ya. Dimana untuk yang pertama, misalkan untuk Y dari 1, 2, maka dia perkalian dari HY-nya dengan di sini panjangnya adalah delta Y. Nah, tapi HY-nya ini kita kan menggunakan yang elemen sini ya. Kita nggak bisa langsung ambil dari HY0 ini. Karena HY0 ini kan di pusat. Nah, ini kita sama menggunakan HY0 tambah dou HY per dou X per setengah delta X. Jadi, di sini adalah HY0-nya di sini, ditambah dengan perubahan H-nya. Ini adalah perubahan dari H-nya. Dou HY per dou X kali setengah delta X. Perubahan si HY terhadap per
delta X. Seperti itu. Ini konsepnya sama dengan yang kubus. Dan ini kalau kita kalikan dengan delta Y, panjang lintasannya. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk setiap segmen-segmennya, 4 segmen tersebut. Kalau kita jumlahkan, hasilnya nanti akan saling menjalankan integral tertutup H dot dl-nya sama dengan dou HY per dou X min dou HX per dou Y kali delta X per delta Y. Nah, itu kita tahu berdasarkan hukum Ampere, integral tertutup H dot dl akan sama dengan arus total yang berada pada si elemen ini. Atau kalau misalkan si arusnya ini merupakan sebuah elemen yang tersebar merata, di mana kita tahu kerapatan arusnya adalah JZ, karena dia searah dengan arah Z, maka total arus yang mengalir di si lintasan ini adalah JZ dikali si persegi ini, yaitu delta X kali delta Y. Delta I maka sama dengan JX kali delta X kali delta Y. Sehingga diperoleh kita tahu berdasarkan hukum Ampere, ini adalah dari hukum Ampere-nya. Nah, kalau ini tadi adalah yang kita jabarkan, maka di sini untuk yang elemennya kita bisa bagi setiap elemennya dengan delta X per delta Y, tersisa hanya integral H dot dl per delta X delta Y sama dengan dou HY per dou X min dou HX per dou Y. Delta X per delta Y bisa kita coret sama dengan JZ. Seperti itu. Nah, di sini permukaan di atas menunjukkan hubungan antara integral lintasan tertutup H per satuan luas permukaan dan arus per satuan luas permukaan juga yang dilengkapi lintasan tertutup tersebut, atau di sini kerapatan arus. Di sini jadi kita punya hubungan antara kerapatan arus yang dilengkapi suatu lintasan tertutup dx dy dengan medan magnetnya. Medan magnet total yang dilengkapi suatu permukaan tertutup juga. Nah, di sini kan kita baru tinjau dari sisi delta X, delta Y. Nah, kita bisa tinjau dari dua sisi lainnya, yaitu delta Y, delta Z, dan delta Z, delta X juga. Nah, nanti akan menghasilkan hasil yang sama, dimana kalau kita jumlahkan, nah, tiga bersama tadi menunjukkan bahwa komponen kerapatan arus adalah limit dari hasil bagi integral tertutup dari H di lintasan kecil yang terletak pada bidang yang tegak lurus komponen tersebut dan luas permukaan yang dilingkupi lintasan kecil tersebut yang menyusut menuju 0. Nah, di mana yang ini, bagian sini, ini kita sebut sebagai curl. Ini adalah definisi dari sebuah curl. Nah, di mana curl H atau curl medan magnet nilainya akan sama dengan kerapatan arusnya. Nah, kerapatan dari sembarang vektor adalah sebuah vektor. Jadi sebenarnya curl ini berlaku untuk vektor apa saja, nggak hanya medan magnetik. Curl dari sembarang vektor adalah sebuah vektor dan mengulang definisi di atas. Komponen manapun dari curl adalah limit dari hasil bagi integral garis tertutup dari sembarang vektor. Ini integral garis tertutup ini integral tertutup H dot dl dibagi dengan luas permukaan yang dilingkupi lintasan kecil tersebut. Ini dibagi dengan luas permukaan yang dilingkupi lintasan kecil tersebut. Nah, di mana bentuk matematis dari curl secara umum adalah seperti ini. Nah, dalam sistem koordinat persegi, persamaan sebelumnya untuk komponen X, Y, dan Z, curl H, J, X, Y, dan Z telah bersesuaian dengan definisi matematis di atas. Oleh karenanya, kita udah pernah bahas di pertemuan kedua, nilai curl H secara umum adalah ini penjumlahan dari setiap komponen JX, JY, dan JZ-nya, yaitu dou HZ per dou Y min dou HY per dou Z HX plus dou HX per dou Z min dou HZ per dou X AY dikalikan tambah dou HY per dou X min dou HX per dou Y AZ. Nah, kalau H ini, kalau penulisannya itu seperti apa? Ini seperti kita mengalihkan gerak kita, operasi geraknya
dengan vektor H. Atau kalau kalian bingung, tinggal pakai saja ini. Ini adalah operasi curl ini kita tinggal gunakan seperti ini. Turunan HZ diturunkan terhadap HY, HY diturunkan terhadap HZ untuk arah AX, kemudian untuk arah AY, HX turunkan terhadap Z, HZ turunkan terhadap X, dan untuk arah Z, HY turunkan terhadap X, dan HX turunkan terhadap Y. Nah, ini kalau mau menghafalkan lebih mudah, kita bisa gunakan aturan determinan, di mana kalau H ini sama seperti seperti nabla cross H atau del cross H. Hasilnya akan sama. Ini untuk yang sistem koordinat silinder, bisa dibaca, dan satu lagi untuk yang sistem koordinat bola, bisa dibaca juga. Dan seperti pada kuliah kedua, sebenarnya si curl ini mengindikasikan apa sih? Nah, itu mengindikasikan sirkulasi atau putaran. Jadi curl ini akan mendefinisikan, di sini kalau kita gambar A menunjukkan penampang membujur dari tengah-tengah sebuah sungai yang lebar. Kecepatan air dasar sungai adalah 0 dan membesar linear semakin mendekati permukaan. Sebuah kincir yang diletakkan seperti pada gambar dengan poros tegak lurus slide akan berputar. Nah, di sini jadi kita seperti meletakkan suatu kincir di titik sini. Itu seperti kita mencari curl di titik sini, di mana kita punya sebuah medan vektor yang banyak di antara si titik yang kita tinjau. Nah, pertanyaannya, apa sih yang mengindikasikan curl ini ada? Nilai curl ini ada kalau si kincir ini berputar. Nah, kincir ini berputar ketika apa? Ketika ada perbedaan gaya yang menubruk si sudu atas dan gaya yang menubruk si sudu bawah. Kita tahu untuk bagian bawah sungai dia kecepatannya lebih lambat, dan untuk bagian atas dia kecepatannya akan lebih cepat. Sehingga dia akan ditubruknya akan lebih kencang oleh sudi-sudi yang pada bagian sudi-sudi yang atas. Sehingga dia akan berputar searah dengan jarum jam. Dan ini hasil curlnya, kalau kita cari nilai curlnya di titik sini, akibat dari medan vektor semua ini hasilnya akan positif atau searah dengan jarum jam. Dan untuk kasus kedua, di sini yang menarik adalah ketika kita taruh suatu kincir di tengah ada pusaran di sini. Nah, di mana pusaran ini didefinisikan yang bagian dalam ini dia lebih kencang, dia lebih lambat, cuma dia lebih rapat, dan bagian luar ini definisikan dia lebih cepat, cuma dia lebih ronggang. Jadi dia satu, misalkan cuma dia kencang, kok ini misalkan ini banyak, cuma dia agak lebih pelan. Nah, sehingga kalau diakumulasikan ya totalnya 0, sehingga kincirnya nggak berputar. Di sini dia memang pada kita tahu untuk H akibat dari suatu konduktor tak hingga besarnya adalah I/2 piro, dan kalau kita cari curlnya menggunakan teknis yang kita bawa, dia cross H sama dengan bla bla bla. Nah, kita cari curlnya kita cari curl dari I/2 piro api. Maka ini adalah komponen HP. Ini adalah komponen HP. Berarti tinggal kita cek nih, bisa dicoret, HZ-nya nggak ada, ini HP ada, Haro nggak ada, HZ nggak ada, HP ada, Haro ada. Nah, HP-nya ini dia hanya memiliki variabel rho saja. Jadi kalau diturunkan terhadap Z, dia nilainya akan 0. Nah, kemudian ini dia adalah rho dikali I/2 piro. Jadi nanti di sini rho kali I/2 piro, rho-nya selain cara menghilangkan, kalau kita turunkan terhadap rho, nilainya akan sama dengan 0. Nilainya 0. Jadi benar, curlnya 0. Kemudian di sini berdasarkan kita pakai logika fisika juga dia tidak berputar. Nah, ini untuk contoh curl yang nilainya ada. Di sini evaluasi curl, kita misalkan punya suatu medan magnetik dengan besar 0,2 Z kuadrat AX. Artinya apa? Artinya nilai medannya akan membesar secara eksponensial ketika nilai X-nya ketika dia semakin tinggi, semakin ke atas nilai medan magnetiknya akan semakin kencang.
Nah, kalau di sini kita kalau ada tidak atau tidak. Di sini kita bisa taruh, misalkan kita taruh suatu kincir lagi seperti tadi, bagian bawah dia lebih lambat, bagian atas dia lebih kencang. Artinya dia akan berputar berkebalikan arah dengan jarum jam H-nya. Nah, ini kita buktikan menggunakan curl. Kita bisa membuktikan menggunakan curl atau menggunakan persamaan integral HDTL. Kita pakai curl. Di sini dia hanya punya komponen apa nih? H 0,2 Z kuadrat AX, berarti hanya komponen AX-nya saja. Berarti komponen-komponen lain akan hilang. HZ-nya yang bagian ini HZ-nya hilang, HY-nya hilang, HX-nya ada, HZ ada, HX ada. Kemudian nanti kita HX-nya ada, cuma dia tadi kan kita punya 0,2 Z kuadrat kalau nggak salah ya. 0,2 Z kuadrat AX, H-nya oke, 0,2 Z kuadrat AX. Nah, kalau kita turunkan terhadap Y nilainya 0, yang tersisanya kalau kita turunkan terhadap Z saja. Sehingga hasilnya ada 0,24 Z AY. Yaitu dia 0,4 Z AY itu akan mengarah ke arah Z sebentar. Ya, dia akan berputar. Dia berputar searah dengan berkebalikan arah dengan jarum jam, di mana nilai nilai I-nya kemana? I-nya itu seperti jempol kita. Jadi putaran H-nya itu seperti 4 jari kita yang sebelah kanan. Jari kanan kita, 4 jari yang kanan, dan I-nya adalah arah arusnya. Maka arah arusnya didapatkan akan searah dengan arah Y positif. Dia cocok dengan kalau kita pakai colokan. Sehingga kesimpulannya, tadi kita punya bentuk integral dari hukum Ampere adalah integral tertutup H.dl sama dengan I, dan bentuk elemennya atau bentuk elemen kecilnya adalah di sini curl H sama dengan J. Ini adalah persamaan kedua dari 4 persamaan Maxwell. Kemudian untuk E, medan elektrostatis, karena dia nggak berputar, arahnya dia akan lurus-lurus saja. Maka di sini kalau kita taruh kumparan dia nggak akan berputar, maka nilainya akan sama dengan 0. Untuk yang E, konstan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini mau bahas teorema Stokes. Nah, teorema Stokes ini sebenarnya sederhana. Kita punya suatu di sini kita punya suatu bidang. Kita punya suatu bidang. Nah, di mana di teorema Stokes ini tadi kita punya ini ya definisi dari curl-nya ya. Graf curl H sama dengan integral tertutup H.dl per delta S. Di mana delta S ini adalah si elemen parsial yang kecil ini. Nah, kemudian kalau kita pindah ruaskan, delta S ini seperti ini. Nah, ceritanya kita udah punya nih sekarang integral tertutup H.dl untuk satu elemen parsial. Nah, kalau kita mau semuanya, bagaimana caranya nih? Kalau kita mau semuanya, berarti tinggal kita jumlahkan saja integral H.dl-nya untuk misalkan kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan semua kotak-kotaknya. Berarti kan kita perlu integralkan ini 1 untuk HDTR-nya ya. Berarti ada 4, kemudian juga dapat 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4. Nah, yang menarik,
Nanti kalau kalian jumlahkan satu per satu, ini ada komponen ke bawah. Yang ini putarannya sama kan? Tapi di sini pada sisi yang sama dia arahnya ke atas. Jadi akan saling menghilangkan. Ini pakai asalnya nggak merah kali. Maaf. Nah, ini juga sama. Yang bagian dalam sini ini arahnya ke kanan putarannya. Ya ini kemana? Ini juga arahnya akan sama putarannya. Cuma untuk bagian bawah dia akan ke kiri. Sini akan saling menghilangkan. Yang tersisa hanya elemen-elemen yang paling luar saja. Seperti itu. Hanya elemen-elemen paling luar yang seperti ini. Karena yang bagian dalamnya akan saling menghilangkan satu sama lain. Sehingga persamaannya kita bisa lebih mudah. Ini integral h.dl-nya. dl sini bukan lagi merujuk pada elemen-elemen kecil dl ini, tapi merujuk pada dl yang bagian luar sini. Seperti itu. Untuk yang bagian luar. Jadi kita tidak perlu meninjau satu persatu lagi. Nah, ini disebut adalah teorema Stokes yang di sini menunjukkan hubungan antara dl dan ds. Kemarin kan untuk yang ada teorema untuk yang medan listrik itu kita menghubungkan antara ds dan dv. Di sini kita menghubungkan antara dl dan ds. ds di sini integral ds. Nah, ini contohnya. Contohnya kita punya suatu lintasan tertutup, punya bagian bola, ya kelihatan. Punya suatu bagian kecil. Di sini lintasannya ada lintasan 1, 2, dan 3 di sini. Lintasan 1 ini dia di R sama dengan 4, petanya antara 0 sampai 0,1 pi. Dan pi-nya sama dengan 0, jadi dia berubah terhadap pi-nya. Artinya dia arah perubahannya ke sumbu Z, dia ke bawah. Kemudian segmen 2, R sama dengan 4. Petanya dari 0 sampai 1 pi, dan pi-nya dari 0 sampai 0,3 pi. Berarti dia tingginya konstan, dia hanya berputar ke kanan. Dari 0 sampai 0,3 pi. Dan untuk 3, dia menutup ke atas. Seperti ini. Nah, kalau kita terapkan teorema Stokes, kita tinggal satu persatu dl-nya, dl1, dl2, dan dl3. Untuk segmen pertama, karena perubahannya terhadap theta, dl-nya kita pakai r di theta. Untuk elemen kedua, karena perubahannya terhadap pi, maka dl-nya adalah r sin theta dpi. Dan untuk segmen 3, karena dia perubahan terhadap theta, maka sama seperti segmen pertama, dia menggunakan r d theta. Kemudian kita menggunakan teorema Stokes untuk yang ruas kiri, integral h theta r d theta, integral h pi r sin theta dpi, dan integral h theta r d theta. Jadi di sini karena pakai dot, kita pakai hanya yang searah dengan si lintasannya saja. Dan karena kita hanya punya h pi di sini, hanya punya h sama dengan 6r sin theta ar plus 18r sin theta cos pi api. Di sini ar-nya nggak kepake karena nggak ada lintasan yang searah r, yang terpakai hanya api saja. Maka di sini h theta r d theta-nya 0 karena nggak ada komponen h theta. Tersisa hanya h pi r sin theta d theta. Kita integrasikan h pi-nya, batas-batasnya itu untuk lintasan kedua dari 0 sampai 0,3 pi. Kemudian kita integrasikan seperti biasa. Kita kalikan r kuadrat sin theta cos pi, karena di sini yang kita integralkan terhadap cos pi saja, sin kuadrat theta dan r kuadratnya bisa kita ibaratkan konstan, kita keluarkan dari integrasi.
Integral dari cos Pi adalah minus sin Pi, batasannya dari 0 sampai 0,3 Pi. Kita selesaikan, hasilnya adalah 22,2 ampere. Dan untuk ruas kanan, kita nggak perlu tinjau satu persatu, tinggal kita crosskan saja. Kita curlkan saja. Kita curlkan, kita cari keluhannya menggunakan persamaan yang kita dapat. Di sini karena hanya ada komponen Pi dan R, komponen tetanya bisa kita langsung hilangkan. Oke, sisa hanya 1 per R sin theta, dou H Pi sin theta per D theta AR, plus 1 per R, 1 per sin theta, dou HR per dou Pi, dikurangi dou R H Pi per dou R theta. Kita masukkan H Pi dan HR-nya, dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita turunkan terhadap theta ataupun Pi. Nah, ini kalian pasti bisa menurunkan sendiri. Hasil akan seperti ini. Kemudian, nah, ini nggak cukup. Biar sama nilainya perlu kita integrasikan si nilai hasil curlnya terhadap permukaannya. Di mana permukaannya itu adalah d theta dpi atau r sin theta dpi, r kuadrat sin theta dpi. Batasannya dari 0 sampai 0,1 pi untuk d theta dan 0 sampai 0,3 pi untuk dpi. Dapatkan hasilnya adalah 22,2. Jadi intinya dia menyatakan kalau kita menggunakan ruas kanan atau ruas kiri dari teorema Stokes, hasilnya akan sama saja. Nanti untuk lebih mudah akan saya beri, untuk lebih memahami akan saya beri contoh soal yang bisa kalian kerjakan untuk lebih memahami maksud dari pertemuan ini. Mungkin segitu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kuadrat. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa di sini masih ada D-nya yang menyerahkan elemen diferensial? Karena di sini ada DL-nya. Karena yang kita tinjau itu hanya elemen parsial dari si kalunnya atau si kawat konduktornya. Nah, kalau kita mau tinjau semuanya, apa yang perlu kita lakukan? Teman-teman pasti sudah hafal ketika kita diminta untuk kita punya elemen kecil, kita mau mencari nilai untuk seluruhnya, tentu kita menggunakan nanti adalah integral dari batas awalnya si konduktor sampai batas akhirnya.